Inilah rekaman video viral yang diambil oleh seorang penumpang mobil sedan saat kaca mobil pacarnya digedong berulang kali oleh 3 pengendara motor. Aksi penggedoran tersebut membuat korban wanita berteriak minta tolong. Pengemudi mobil sedan yang merupakan korban menceritakan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Minggu lalu. Insiden bermula ketika para pelaku mengendarai sepeda motor secara perlahan sambil berbincang dengan pengendara motor lain di Jalan Raya Hankam yang menghambat laju kendaraan korban. Korban kemudian membunyikan klakson dan menyalip yang memicu kemarahan pelaku hingga terjadinya aksi penggedoran kaca berulang kali membuat korban dan pacarnya ketakutan. Sebelumnya gini Mbak, saya itu habis makan ya, pulang sama pacar saya makan dulu di daerah Jatiwarna. Kebetulan kita sempat berbalik arah lagi ke arah Jati Asih. Dari Jati Asih itu karena ada sesuatu yang mau kita beli. Dari situ barulah kita melewati jalan Jatiranggon yang dimana awal mulanya saya ketemu dengan pelaku. Dari awal itu kronologinya, awalnya saya jalan pelan sekitar 40 sampai 45 km per jam lah. Dia mulai nyalip saya dari kanan, itu masih posisi di kiri dan itu mulai lama-lama pelan. Akhirnya karena kita juga butuh cepat ya, akhirnya saya putuskan untuk nyalip. Untuk yang nyalip kedua kalinya ini pelaku itu ditambah dengan 1 unit lagi. Itu bonceng 3 juga, isinya wanita semua. Dan mereka ngobrol di tengah jalan. Ngobrol di tengah jalan karena kita merasa terganggu, akhirnya saya pelan sekali, lalu minggir, jadi saya lewati. Saya pikir ya udahlah, karena jalan lah. Saya tinggalin sampai di Jalan Hankam itu dia nyalip saya lagi. Dan itu posisinya sudah mulai ke tengah. Sangat ke tengah dan pelan. Tanpa pikir panjang ya kita juga butuh cepat ya udahlah kita lewatin aja lagi, dan posisi itu pun jauh dari motor pelaku. Jadi sekitar 100 atau 150 meter pelaku ini nyalip saya lagi dengan melakukan hal yang sama lagi sampai gardu PLN di daerah Jatiwarna. Nah di situ ada gang, dia main belok aja tanpa pakai lampu sen. Nah dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Mungkin kronologinya itu sih Mbak. Itu kejadiannya siang atau sore atau pagi dan kondisi jalan seperti apa saat itu? Untuk harinya itu hari Minggu tanggal 29 Desember, jamnya itu antara jam 5 sampai jam setengah 6 sore. Untuk kondisi jalan situ lumayan agak padat ya, nggak terlalu ramai juga, cuman agak padat. Ketika dia memepet mobil Mas dan mengetuk-ketuk, apa yang mereka lakukan Mas? Apa ada omongan yang dikeluarkan gitu? Untuk kata lisan ancaman sih nggak ada Mbak. Dia cuman bilang turun lo, berhenti. Sambil mereka ngedor-gedor kaca dan nendang bodi mobil. Ini kan sempat divideokan dan minta tolong ya? Iya, betul. Refleks karena panik atau takut atau gimana? Karena di situ kita panik juga ya. Karena kita nggak bisa ngelawan juga, 1 lawan 3 gitu. Iya. 1 lawan 3. Pas kejadian langsung melapor ke kepolisian terus gitu? Sempat kita langsung, karena di situ nggak ada, sekitar situ nggak ada polsek ya, kita ke pos lalu lintas yang di bawah Tol Jatiwarna. Dari situ petugas mengarahkan kita ke Polsek Pondok Gede. Dari itu kita ke Polsek Pondok Gede untuk membuat laporan. Tapi mungkin pas hari Minggu juga mungkin yang tiket juga lagi santai gitu ya.
saya juga memaklumi. Akhirnya hari itu belum ada pembuatan laporan. Sampai malamnya saya mencoba ke Polsek Jati Sampurna, mungkin bisa membuat laporan di situ. Ternyata bukan wilayah mereka untuk membuat laporan. Jadi merasa dilempar-lemparnya itu seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, sekarang tapi sudah dilakukan pemeriksaan ya Mas? Alhamdulillah sudah. Dari jam berapa Bang tadi Bang? Sampai jam berapa? Untuk pemeriksaan dari jam 1. Jam 1. Sampai sekitar jam 4:30-an ya Bang baru keluar ya Bang? Ya. Oke, harapannya apa nih Mas dari sudah dilakukan pelaporan? Untuk harapannya semoga para pelaku sih cepat tertangkap, dapat ya efek jerah lah. Dari karena yang ditimbulkan mungkin untuk kerugian material nggak seberapa, tapi mental kami yang kena. Trauma agak dari Iya, kami trauma. dua-duanya trauma ya? Iya betul. Saat itu Abang dengan siapa Bang? Dengan pacar saya. Oke. Siap Bang, nama lengkap Bang? Ya, saya Farhan Alhamdi. Ini kan sudah ditanganin juga dan beberapa petugas juga sedang dilakukan pemeriksaan ya atas laporan lempar-lempar itu, gimana Mas? Saya sangat tanpa mengurangi rasa hormat atas kejadian sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada Polsek Pondok Gede karena sudah membantu mengusut kasus ini. Dengan harapan saya semoga pelaku cepat tertangkap, dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman komunitas Toyota Soluna Community yang sudah membantu up video ini sampai ke seperti ini. Sementara itu, Kapolsek Pondok Gede menjelaskan bahwa peristiwa ini dipicu oleh aksi saling salib di jalan. Para pelaku yang berboncengan bertiga di sepeda motor emosi setelah korban membunyikan klakson dan menyalip, sehingga mereka menggodor kaca mobil korban. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan saat ini sedang mengejar ketiga pelaku. Jadi perlu kami jelaskan ya bahwa peristiwa tersebut betul ada ya. Terjadi di Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jatiwarna, wilayah hukum Polsek Pondok Gede. Bahwa diawali kejadian tersebut adalah salip-salipan di jalan. Salip-salipan, kemudian masing-masing ada emosi ya, sehingga terjadi gedor kaca. Terus ini kan korbannya ini sempat minta tolong-tolong itu ya Pak di dalam. Sebenarnya apa niatan dari si pelaku ini, emang ada cuma sekedar nggak terima aja salip-salipan atau apa Pak? Apa berniat jahat yang lain Pak? Jadi berdasarkan laporan dari pihak korban yang sudah dimintai keterangan, yang kebetulan sudah membuat laporan polisi pada hari ini, ya, bahwa kejadian tersebut memang murni ya, perselisihan di jalan ya. Jadi ada ketersinggungan. Pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan tiga ya, berjalan pelan sehingga menghambat laju mobil milik si korban. Diklakson sekali, kemudian disalip. Si pelaku tidak terima, si pemotor ini tidak terima, kemudian menyalip lagi, salip-salipan lagi. Sampai akhirnya setibanya di TKP, pelaku berada di posisi sebelah kanan mobil korban. Kemudian terjadilah gedor kaca tersebut. Karena ketakutan, korban yang ada di dalam mobil ini berteriak minta tolong, sehingga pelaku pun ketakutan melarikan diri masuk ke gang di lokasi TKP tersebut. Jadi sekedar ngancem gitu ya Pak ya, pengancaman gitu ya Pak si pelaku Dia membuat ini. rasa takut pengemudi di jalan tersebut ya. Jadi motifnya tuh salip-salipan. Terus Pak, apakah sudah dilakukan oleh TKP Pak untuk pelakunya, gimana Pak sekarang? Untuk olah TKP sudah kami lakukan ya. Tim sudah bergerak juga di lapangan ya untuk mencari si pelaku ini guna menjelaskan ya atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Motifnya apa? Pak, ini Untuk kan korban sudah diperiksa laporan? Untuk korban sudah diperiksa ya, pengemudi kendaraan tersebut ya, sudah kami lakukan pemeriksaan. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dari keterangan si korban. ada barang yang hilang atau kendaraan rusak nggak Pak ini dari kejadian tersebut Pak? Sampai sejauh ini kaca yang digedor itu memang belum ada kerusakan. Pak, ini kan ada dari laporan dari korban ini sempat mereka mau lapor tapi sempat dilempar sana sini Pak, dari polisian seperti apa Pak? Nah itu sudah kami dalami. Jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh
anggota piket yang pada saat itu bertugas. Untuk pemeriksaan sendiri dari Polres sendiri atau memang diturunkan dari Polda, Pak? Untuk pemeriksaan anggota yang dilakukan oleh si Propam Polres Metro Bekasi Kota. Tapi memang sebenarnya ada yang menjaga kan Pak ketika dilakukan pelaporan itu Pak di sini? Apa gimana Pak? Ada petugas piketnya, makanya sedang kita dalami. Setelah kejadian, korban sempat mencoba melaporkan insiden tersebut ke polisi, namun merasa tidak dilayani dengan baik karena laporannya terus dialihkan. Pada Kamis siang, korban akhirnya resmi membuat laporan di Polsek Pondok Gede. Menanggapi keluhan korban terkait pelayanan yang tidak memadai, Kapolsek menegaskan bahwa 6 petugas sedang diperiksa oleh Propam.